Selamat siang, saya dengan Pak Irenius. Saya di sini petugas keamanan atau dulu disebut Linmas. Izin bertanya Pak, pada tahun berapa Taman Flora ini didirikan dan sejarahnya bagaimana? Sejarahnya dulu ini ceritanya awalnya itu ini miliknya tanah namanya Surya Inti, tetapi waktu itu mau diambil alih oleh pihak pemerintah, maka didukung oleh masyarakat di sini sehingga tanah sini diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Baik, lalu apa perubahan terbesar yang terjadi sejak taman ini dibangun? Untuk perubahannya sudah sangat jelas. Yang dulu taman ini hanya dijadikan tempat penumpukan sampah, tapi sekarang dibuat untuk taman, untuk bermain dan sekaligus untuk edukasi. Ini makanya sangat berubah sekali ya dari tahun ke tahun. Bagaimana rencana pengembangan atau pelestarian taman ke depannya? Cara pengembangannya memang ada bermacam cara ya untuk perawatan tentunya. Untuk seperti kembang-kembang ini setiap minggu harus diberikan pupuk, harus disiram, dan banyak hal yang harus dilakukan di sini. Tanaman apa saja kira-kira yang ditanam di sini, Pak? Oh, sini banyak jenis ya. Kebetulan di situ ada papan itu, ada hampir 70-an jenis tanaman yang ada di sini. Kalau saya sebut salah satu, ada mahoni, terus ada pohon saga, ada pohon trembesi, ada cempaka, ada cemara, ada pohon keben, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu apakah ada cara khusus Pak untuk merawat tanaman tersebut? Sudah pasti. Kalau untuk pohon-pohon yang besar, perawatannya kita hanya memangkas, ada pemangkasan. Tetapi kalau yang seperti kembang-kembang ini, memang ada secara khusus. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pengair untuk pemotongan untuk supaya merapikan tanaman, memberikan pupuk dan sebagainya. Lalu tanaman apa saja Pak yang langka di sini? Tanaman yang langka saya memang tidak hafal, tapi di situ ada daftarnya di situ. Nanti bisa lihat sendiri ya. Karena sudah harus ada nama-nama latinnya itu. Hewan-hewan apa saja yang ada di sini? Di sini pertama ada rusa. Rusa itu ada dua jenis, rusa totol dan rusa bawean. Rusa totol itu rusa yang aslinya itu dari India. Kemudian yang dari bawean nanti kalian tahu di luar Pulau Jawa ini ada pulau kecil, ya tapi masih wilayah Jawa Timur. Di situ berasalnya rusa ini. Kemudian di sini ada juga burung, ada beberapa jenis burung dan juga ikan di kolam sini. Apakah ada cara khusus untuk merawat hewan-hewan yang ada di sini? Nah, betul. Kebetulan di sini ada dokternya sendiri, atau dokter hewan. Kemudian dia punya 2 karyawan yang ditugaskan khusus untuk bagaimana cara memberi makannya, merawatnya, memberi vaksin. Itu sudah ada aturan-aturan dari dokter. Kira-kira bagaimana tanaman tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, Pak? Untuk begini, untuk jenis tanaman ada tempat-tempat yang tertentu yang harus ditanam. Yang pertama, tanaman ini harus kena sinar matahari, itu yang paling utama. Ada juga jenis tanaman yang tidak terlalu butuh sinar matahari, tetapi kebanyakan tanaman di sini harus kena sinar matahari. Itu kan terjadi fotosintesis atau pembakaran itu. Lalu apa saja fasilitas yang tersedia untuk pengunjung, Pak? Oke, untuk fasilitas di sini kita lebih prioritaskan ke anak-anak. Jadi tempat bermain anak-anak, terutama ada playground di sini. Kemudian di sini ada perpustakaan, ada ruang komputer untuk belajar gratis atau di BLC itu. Kemudian ada pendopo sehingga kunjungan pengunjung bisa acara di situ, boleh pendopo di situ.
Dan masih banyak lagi untuk permainan anak-anak di selatan. Apa tantangan terbesar dalam mengelola Taman Flora Surabaya, Pak? Oke, untuk tantangan terbesar saya kira tidak ada juga ya, tidak terlalu sulit. Hanya saja kalau kadang-kadang pengunjung juga sering masuk ke di tanaman itu. Jika kadang-kadang mereka memetik tanpa sadar, mereka menginjak tanduran di sini. Itu ya tantangannya di situ. Apakah ada program edukasi atau workshop untuk masyarakat di Taman Flora, Pak? Oh iya, kebanyakan itu sering-sering anak-anak SMP yang datang sini meminta kita untuk memberikan edukasi tentang, ya seperti tadi, menanyakan beberapa jenis tanaman, kemudian bagaimana cara pengelolanya. Jadi terus sampai seperti itu. Menurut Bapak, apa yang paling disukai oleh para pengunjung Taman Flora ini, Pak? Ya, pertama tentang rindangnya taman, jadi mereka merasa nyaman, sejuk, apalagi di musim kemarau. Makanya banyak pengunjung yang senang di sini, soalnya berbeda udaranya. Kalau di luar begitu masuk di sini, terasa sejuk dan suasananya nyaman. Lalu bagaimana penanganan Taman Flora jika ada salah satu tanaman yang terkena hama atau penyakit, Pak? Oke, baik. Jika ada tanaman yang kena hama atau penyakit, di sini kita juga sudah menyediakan semprotan untuk membasmi hama. Dan ada petugas khususnya untuk melakukan itu. Jadi tim kami ada tim untuk membasmi hama. Gitu. Apa saja jenis tanaman yang paling banyak ditemukan di taman ini, Pak? Tanaman di sini seperti pertama yang paling banyak itu tetean, namanya tetean. Kemudian ada yang namanya apa itu, jenis tanaman pucuk merah. Tetean dan pucuk merah itu yang terbanyak di sini. Apakah ada waktu tertentu di tahun ini ketika taman terlihat paling indah karena bunga bermekaran, Pak? Iya, kalau biasanya di musim-musim kemarau di bulan Agustus itu ada beberapa tanaman yang mekar. Ada waktu-waktunya, ada saat musim kemarau biasanya. Lalu apa pesan Anda untuk para pengunjung yang datang kemari, Pak? Oke. Di sini kami hampir setiap 2 jam sekali memberikan informasi lewat pembesar suara, speaker, untuk tetap mengarahkan pengunjung untuk jaga kebersihan. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, seluruh pengunjung untuk tidak merokok di dalam taman. Terus juga untuk muda-mudi, biasanya lebih prioritaskan untuk tidak bergaul, harus dengan sopan cara bergaulnya itu. Jadi itu yang kami tekankan paling utama, yaitu tentang kebersihan itu. Lalu apa harapan Bapak untuk Taman Flora ini ke depannya? Harapan ini agar taman ke depan jauh lebih baik. Tentu sebagai tujuan awal, taman di sini adalah taman untuk edukasi untuk anak-anak sekolah. Dan terbukti selama ini setiap hari anak-anak sekolah berdatangan di sini. Jadi harapan ke depan untuk supaya semua mahasiswa atau anak-anak sekolah lebih banyak ke sini untuk belajar bagaimana tentang flora dan fauna di sini.